Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan part berikutnya dari part sebelumnya, yaitu pada playlist pembuatan aplikasi kecil menggunakan Java ya. Nah, untuk mainnya kita sudah dari pertemuan sebelumnya sudah ya untuk main. Lalu kita harus melihat nih, kita run dulu di tempat kelas memanggilnya ya. Nah, di sini kita kan kemarin baru pada step yang kedua, yaitu edit data. Nah, pada step berikutnya adalah hapus data. Nah, hapus data ini saya akan menjelaskan pada pertemuan kali ini ya. Ini untuk hapus data masih belum dibuat. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Tab 8. Nah, sini sudah saya siapkan untuk kelas hapus datanya ya. Nah, di dalam kelas ini kita tinggal menambahkan, yaitu menambahkan void statiknya. Kita tuliskan saja static void hapus ya, hapus, lalu kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, lalu enter. Nah, seperti ini. Lalu di dalam sininya kita menggunakan yang namanya, kita akan membuat ada tulisan ya, ingin hapus data atau tidak gitu. Jadi kita buat dulu do tab. Nah, di tab ini nanti kita isikan di dalamnya, yaitu lagi. Nanti ada string yang namanya lagi. Nah, sebelum kita buat string yang namanya lagi, kita di atasnya harus membuat, yaitu untuk statiknya ya. Kita buatkan public static string lagi, sama dengan seperti ini. Nah, oke, ini untuk string laginya. Kita buatkan di sini lagi sama dengan jawab sampen. Yang jawab sampen seperti ini. Lalu di dalamnya itu kita kasih seperti ini. Kita kasih stringnya ya, tulisannya yaitu jawab sampen, tulisannya kita show input dialog. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita berikan tulisan hapus data atau tidak. Hapus data ya atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi mau hapus data apa enggak gitu maksudnya guys ya. Nah, dari sini sudah. Nah, lalu di while ini kita gantikan bukan true. Karena di sini itu kalau kita akan mengatakan y dan t, maka di sini kita menggunakan logika equals. Jadi seperti ini, lalu kita ketik ya dulu pertama, titik equals, lalu equalsnya itu dari mana? Dari variabel lagi. Nah, jadi seperti ini. Biar gak lama kita copy aja sini, copy spasi ya. Terus yang y kecil ganti y besar, karena si user kan bisa mengetikkan y kecil atau y besar gitu ya. Terus kita paste lagi, yang ini ganti t, yang satunya lagi ganti t besar. Nah, seperti ini. Nah, lalu sesudah itu kita akan membuatkan di sini yang namanya not. Not ini bilangan supaya misalkan si user itu nggak mengetikkan y dan t, maka programnya itu nggak akan jalan. Jadi di sini terus. Nah, sesudah itu kita akan mengetikkan yang namanya if. If itu adalah kondisi jika misalkan kita ketik y, maka masuk ke program. Kalau misalkan nggak mengetikkan y, maka nggak masuk ke program ya. Lalu di sini kita buat if ukur awal. Nah, seperti ini. Kondisi if-nya itu kita berikan yaitu y titik equals dari equal lagi. Nah, seperti ini. Kita sudah, di sini kita kasih lagi yang bagian y besar. Masa di sini kita y besar. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu dalamnya if ini kita isikan yang namanya nanti ya data-data untuk menghapusnya. Jadi kita berikan saja do tab seperti ini.
Kalau di dalam ini kan nanti kan kita akan mengetikkan angka ya. Jadi dari data berapa yang akan kita hapus. Misalkan kita akan buat 3 data. Misalkan kita akan menghapus yang 2. Nah, itu kan menggunakan angka. Nah, jadi untuk inputan angka kita menggunakan string dan dikonversi menggunakan integer. Nah, jika sudah kita harus tahu kalau misalkan kita nggak mengetikkan integer maka kondisinya akan error. Nah, cara mencegah ke erroran itu yaitu kita menggunakan yang namanya try catch. Nah, try catch seperti ini. Lalu try catch kita seperti ini. Nah, sudah try lalu ada catch. Try catch. Nah, seperti ini. Lalu di dalam try catch kita ada kondisi yang namanya exception error. Ini namanya exception error. Nah, seperti ini sudah jadi. Lalu untuk di dalam sininya kita akan mengetikkan yang namanya hapus nomor sampai berapa gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang dari edit saja. Kan dari edit kan sudah ya. Nah, seperti ini. Di edit itu ada variable dit dan ndit. Nah, kita menggunakan yang ini saja ya supaya tidak kebanyakan variabel. Coba kita yang namanya di sini kita langsung saja copy lalu kita masuk sini, kita paste di sini. Nah, di sini akan ada untuk perintah untuk mengimportnya. Kita oke saja supaya terimport sendiri. Nah, di sini sudah terimport sendiri ya, import static. Nah, ini adalah fungsinya untuk supaya ininya itu dijalanin di sini bisa. Kita Alt Shift F biar rapi. Lalu di sini kan ada boolean nih. Nah, kita harus buat booleannya. Kita hapus saja yang ini juga bisa. Kita buat sendiri ya. Untuk booleannya kita buat di sini. Kita hubungkan public static boolean. Lalu public static boolean, lalu di sini B. Nah, B sama dengan true karena awal mulanya true, nanti false, true, dan false lagi. Nah, di sini kita juga bisa mengetikkan. Nah, kan misalkan kita tidak mengetikkan ini, maka kondisinya akan error. Nah, supaya tidak error kita menggunakan kayak message gitu ya untuk untuk menjelaskan kepada user bahwasanya di situ harus menggunakan angka. Kita gunakan saja di option pane dot show message dialog. Nah, sudah message dialog seperti ini. Kita kasih di sininya namanya null. Nah, null ini fungsinya untuk misalkan di sini kan nggak ada variabelnya. Nah, maka menggunakannya null supaya nantinya terbaca ya guys ya. Lalu di sini kita akan menggunakan perintah ada tulisan mohon masukkan angka, mohon input dengan angka. Nah, sudah seperti ini. Lalu di bawahnya kita menggunakan B sama dengan true. Nah, true ini fungsinya kan di sini kan true supaya nanti ininya tuh akan bolak-balik terus. Kalau misalkan sudah mengetikkan ini misalkan salah, maka true akan bolak-balik lagi ke atas. Nah, di sini true-nya itu diganti saja B. Nah, sudah seperti ini. Lalu apalagi yang akan kita lakukan? Yaitu kita coba gulir aja ke bawah. Gulir ke bawah. Nah, di sini. Nah, supaya nantinya ini kan misalkan kita salahnya misalkan kita maksimalin ya supaya nanti usernya itu nggak salah terus atau biar kapok gitu ya. Nah, kita kasih di sini yang namanya misalkan salahnya 3 kali maka akan diblokir dari program yaitu dikeluarin. Nah, nanti keluarnya itu menggunakan sistem exit. Oke, di sini saya tambahkan dulu. Pertama-tama kita akan menambahkan yang namanya variabel untuk menghitung jumlah kesalahannya ya. Kita berikan saja n sama dengan n plus 1. Ini kan belum ada, kita buat di atas ini. Kita buat lagi public static integer n sama dengan 0 lalu seperti ini. Nah, jika sudah mohon input dengan angka. Nah, di sini ada lagi, kita langsung saja salin. Di sini. Lalu
eh, kita akan menuliskan di sini 3 kali ya. Mohon input dengan angka. Anda sudah salah input berapa gitu 3 kali. Misalkan Anda sudah salah input sebanyak sini seperti ini, lalu plus n. Nah, n nya itu kan nanti untuk ditambah-tambahkannya ya. Lalu kita slash n supaya turun baris. Jika 3 kali salah, maka akan dikeluarkan paksa. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita kasih di bawahnya if jika si n itu sama dengan 3, maka si n itu kan ini ya, misalkan salahnya udah sampai 3, maka di sini ada tulisan, kita pasang di option pen, Anda dikeluarkan paksa. Seperti itu, Anda dikeluarkan paksa. Nah, di sini kita berikan system.exit. Nah, seperti ini, maka otomatis programnya akan keluar misalkan salah 3 kali ya. Lalu di sini kita akan membuat nih. Nah, ini kan kalau misalkan hanya B saja, coba kita jalanin ya. Kita panggil dulu kelas ini hapus, lalu di sini hapus ya. Sini ke bawah kita cari, ini kan 2, 3 kan hapusnya data pedagang. Di sini kita tuliskan hapusan titik hapus seperti ini. Nah, sudah selesai. Coba kita jalankan, coba kita menginput dulu ya, menginput satu data. Nah, ini kita add satu, misalkan HP 1 mesin 1 bebas. Nah, seperti ini. Coba kita input data lagi 3, kita hapus, misalkan kita iya. Nah, ini belum diganti ya, nanti saya ganti. Ini hasilnya hapus nomor 1 sampai berapa gitu kan, nomor 1 nih. Nah, maka datanya otomatis dihapus. Nah, kalau misalkan kita ketiga misalkan kita nggak mengetikkan 1 nih, kita mengetikkan F. Nah, mohon input dengan angka. Maka jika Anda sudah salah input sebanyak 1 kali, jika 3 kali salah, maka akan dikeluarkan paksa. Nah, lalu kembali lagi. Dan jika kita ketik lagi, kembali lagi. Nah, seperti ini Anda keluarkan paksa. Nah, maka akan keluar. Jadi seperti itu guys, logikanya. Ini booleannya ya, sudah. Nah, lalu apalagi yang akan kita buat? Yang akan kita buat yaitu di sini adalah di bawahnya untuk tampilan dari message-nya ya, message dari the option panel nanti. Atau kita buat di sini the option pane titik show message kalau seperti ini. Kita berikan null karena di sini nggak ada variabelnya. Lalu di sini kita berikan tulisan ya. Tulisan ini kita buat yaitu namanya data ini, data. Lalu sudah seperti ini plus. Lalu di sini kita buat NDIT. NDIT itu adalah data dari sini. NDIT. Nah, berarti misalkan data 1, misalkan di sini berarti data 1 gitu ya. Dari NDIT itu. Sudah ini, lalu buat lagi /n untuk turun baris. Nah, ini kita beri spasi inputan data pedagang. Lalu kita ke bawah ya,
Nah seperti ini. Kalau kita slash n, yang pertama yaitu nomor 1 seperti ini. Lalu kita coba kita langsung saja untuk di mana, kita di copy aja biar nggak lama. Nah di sini copy dari sini sampai sini, kita copy. Ini adalah inputan yaitu pada part pertama ya. Ini kita copy aja di sini ya, kita paste. Ada pentok, ada ini kita kita centang aja di sini, karena nanti kita nggak pakai pentok ini, variabel ini nggak pakai, kita pakainya variabel untuk arraynya. Nah oke, kita tambahkan di sini nomor 1 ya, supaya sama. Nomor 2, nomor 3, lalu di sini nomor 4, di sini nomor 5, di sini nomor 6, di sini nomor 7 sampai ke bawah ya. Di sini sudah ini 13. Nah sudah seperti ini, kita akan ganti yang nama tokonya itu menjadi nm, karena stringnya itu namanya nm, lalu di sini menggunakannya ended ya, ndet min 1. Jadi misalkan ndet itu adalah ini ya, nanti ndet nya itu masuk ke dalam array. Nah jika ndet nya misalkan kan array kan dari 0, nah misalkan si user ini mau hapus data yang nomor 1, nah jika user mengetikkan nomor 1 di dalam arraynya itu bukan nomor 1 melainkan nomor 0. Nah supaya sinkron maka dibuatlah yang namanya ndet misalkan 1, maka biar 0 dikurangi 1, dan misalkan 2 di arahnya itu 1 dan 2 biar 1 yaitu dikurang 1. Ini tanda kurung sikunya adalah untuk arraynya ya, untuk supaya mengatur masuk di arraynya. Ini kita pakai sini aja import sini. Nah sudah. Nah ini yang auto kita lalu ini ndet 1. Nah sudah seperti ini. Nama pemilik np ndet 1. Lalu jenis usaha itu namanya P1 ya, karena pilihan 1 seperti ini. Lalu modal yaitu md ndet 1. Lalu penjualan toko itu adalah P2 atau pilihan 2. Nanti kan ada di penjualan toko ada yang domestik lah, dari sini lah, itu adalah pilihan kedua. Ini pilihan ketiga, kita ndet 1. Cabang toko itu adalah P4, ndet. Email toko itu et ya, email toko. Nah seperti ini. Lalu ndet min 1. Sosial media toko berarti pilihan, ada pilihan berarti P5, itu pilihan yang kelima ini. Terus HP toko, nomor telepon kita ndet seperti ini. Nah, sini ada status pemilik ada pilihan yaitu udah nikah apa belum, P6 seperti ini. Sudah. Lalu tahun tokonya berarti THM ndet ini. Kita tinggal import saja, import. Lalu import di sini kita juga import, ini import, ini import lagi, tinggal import saja ya. Di sini juga kita import saja ya. Sudah. Ini sudah diimport yaitu dari kelas mainnya, karena semua data-data itu masuk ke array. Nah jika sudah seperti ini, apa yang akan kita lakukan lagi, yaitu kita akan menjalankan program untuk menghapus datanya ya. Program untuk menghapus datanya yaitu di bawah sini
kita bisa ketikkan saja ini kan, bentar kita cari blok apa, blok itu akan dia update. Oke, blok itu kita taruh aja di bawah sini ya, lalu do tab. Nah, di dalam do ini kita akan memberikan yang namanya apakah benar dihapus. Misalkan tidak, maka ditampilkan lagi. Kalau misalkan dia, maka akan menjalankan program hapus. Nah, di sini kita akan berikan yaitu variabel string seperti tadi. Nah, coba kita namain aja rh real hapus gitu ya, maksudnya rh. Di sini string koma rh sama dengan ini. Nah, sudah seperti ini. Kita buat di sini rh lalu sama dengan direction and dot show input dialog. Kita ini sini kita buatkan apakah benar hapus, apakah benar dihapus. Misalkan kita buat sini yaitu ini ya, kalau tidak, misalkan iya maka dihapus, jika tidak maka tidak. Nah, untuk while-nya kita salin saja dari atas yang ini ya, ada notnya sampai sini. Oh, kita copy di sini, kita di sini paste. Nah, ini yang ini ganti RH karena dari RH ya, data-datanya itu dari RH. Lalu di sini RH sudah, di sini juga sampai RH. Oh, di sini juga RH juga. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat yang namanya if. Misalkan if-nya itu kan if ya, misalkan t maka tidak hapus atau menampilkan lagi. Misalkan y atau ya dihapus, maka akan menjalankan program hapusnya. Kita copy, kita paste dari sini. Ada kondisinya sudah ya. Kalau misalkan tidak, cara yaitu mudah, kita tinggal copy aja dari di option pen ini ke sini lagi. Nah, kita copy, kita paste di sini. Jadi ini kalau misalkan tidak dihapus. Nah, jika kan ini kan ada pilihannya kan dia atau t ya, si user ini kan dari fungsi not ini yaitu menginisialisasikan pada si user bahwasanya dia suruh mengetik y dan t. Otomatis kalau dia nggak mengetikkan y, maka mengetikkannya tidak mengetikkan t, maka mengetikkannya y. Jadi di sini else diganti tidak else. Nah, seperti ini kita langsung harus ada kondisi. Dan di dalam else ini kita akan membuat yang namanya untuk kita operan ya. Ini kita oper, yaitu untuk endit ini, endit kan adalah arraynya. Endit ini kita oper ke satu variabel. Kita namakan saja di sini operannya itu variabel untuk variabel apa ya? Kita berikan saja variabel p. Kita integerkan di sini p. P itu sama dengan 0 seperti ini. Nah, lalu di sini kita isikan p itu sama dengan endit n1. Nah, dari seperti ini. Jadi si nilai dari endit ini akan dimasukkan ke dalam p. Dan jika sudah, kita ketikkan if. Lalu di sini ada kondisi misalkan p lebih besar sama dengan 0 dan p lebih kecil di bawahnya x. Nah, x itu kan arraynya ya, x itu arraynya. Nah, ini array ini. Jadi misalkan untuk hapus itu ada dua cara, yaitu menghapus setelahnya dan menghapus sebelumnya atau di tengah-tengahnya. Nah, ini untuk ini kan yang lebih kecil sama dengan tuh menginisialisasikan bahwasanya dari array itu kan dari 0. Nah, untuk sampai x itu kan nantinya kan si user misalkan mengetikkan 2, maka sebelum 2 itu si user sudah kena arraynya, karena array itu kan dari 0. Misalkan 2 berarti 0 1, misalkan 3 0 1 2 itu dari misalkan si user dari 1 di dalam array dari 0 gitu. Oke, seperti ini kita kurung awal. Lalu di dalam sini kita buat yang namanya dari variabel-variabel ini ya, supaya kita hapus. Kita nm lalu seperti ini. Nah, di dalamnya itu kita akan mengetikkan yang namanya
dari integer. Nah ini sebelum itu kita buat dulu yang namanya for untuk perulangannya ya. For seperti ini, lalu integer kita namain saja HP. Nah HP itu di dalam sini sama dengan P ya. Oke, sama dengan P itu dari 0 atau arraynya, lalu HP itu kondisinya lebih kecil sama dengan X. Lalu rumus HP sama dengan HP plus 1. Nah sudah seperti ini, kita buat lagi yang namanya, nah seperti ini di dalam ini ya, kita hapus saja ini di dalam sini. Nah kita buat nm, lalu nm ini adalah HP, nm itu HP, lalu di sini sama dengan nm ini di dalamnya itu HP plus 1, HP plus 1 seperti ini. Di bawahnya itu setelah nm ada al lalu begini, HP sama dengan HP ya, ini bukan ini al HP 1. Kita copy aja ya daripada kelamaan ya, copy kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kita gantikan AL, setelah AL MP juga MP, lalu setelah MP ada P1 sebelah P1 ada MD ya, MD di bawah MD ada P2, lalu di bawah P2 ada P3, di bawah P3 juga ada P4, P4 itu ada ST, yang di bawah ST ada P5, ganti semua ya, P5, lalu di bawah P5 ada NT, NT itu nomor telepon NT, lalu di bawah NT ada P6, P6 ada tahun, oh bentar ini kecet, maaf, di bawah ada THN ya, THN di sini juga THN. Nah seperti ini. Oke, jika sudah, maka di sini programnya akan ditambah dan si arahnya itu juga akan dihapus yang menurut yang dimana hapusnya. Nah, lalu di bawah sini kita berikan di bawah perulangan if ini, nah di sini kita berikan x nya itu kan arahnya x sama dengan x min 1. Nah fungsinya supaya apa? Supaya ini itu misalkan datanya itu nantinya kurang, maka akan dikurang bukan ditambah. Kalau misalkan ini nambah, maka nanti ada yang namanya message, kayak message itu message-nya nanti nambah terus, nah isinya itu nanti 0. Nah makanya kita itu di sini dikurang. Jadi di bawah situ baru kita ada if, ini yang terakhir ya, if seperti ini, kita x seperti ini langsung 1 min 1 di sini seperti ini. Dan di dalam sini misalkan apa ya, misalkan x-nya itu atau datanya itu udah min 1, karena si array itu bukan 0 ya, si user itu 0 tapi di dalam array itu min 1, maksudnya habisnya loh. Itu di sini kita lambaikan jika data sudah habis, maka ada di option show, di option pane dot show message dialog. Nah dialog di sini, lalu di sini kita koma, nah di sini kan gak ada variabel, kita beri 0 seperti ini. Lalu di dalam sini kita tuliskan data sudah kosong ya, sudah kosong. Nah, seperti ini show message. Nah seperti ini. Lalu kita teliti dulu ya, barangkali ada kesalahan, semoga saja tidak.
oh ya, ini ada yang kurang. Nah, jadi kalau misalkan nanti kan kita masuk ke dalam sini ya, ke dalam inputan ini. Mana APK ini. Nah, kalau misalkan kita masuk ke sini, nah misalkan kita masuk itu belum ada yang namanya datanya. Nah, nanti kita misalkan masuk itu belum ada datanya, kita akan membuat yang namanya message lagi, yaitu data masih kosong. Mohon input terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi di sini kita akan membuatnya di bawah, pas di bawah hapus, di bawah hapusnya. Nah, di sini. Lalu di sini kita buat yang namanya ini hapus data sudah. Nah, ini di sini kita ketikkan dulu hapus data, hapus ya, hapus data. Di sini kita ketikkan if. Nah, misalkan if itu adalah x ya. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama if itu x plus 1. Nah, karena dari awal itu nilai x-nya itu adalah min 1, yang namanya kalau min 1 di dalam array itu 0, kalau misalkan di dalam user itu kan beda lagi ya. Nah, misalkan x itu adalah 0, misalkan x-nya 0 atau datanya masih kosong, maka kan muncul the option dot show message dialog seperti ini. Lalu di sininya koma, lalu nol. Di dalam sininya kita tuliskan ya, data masih kosong, mohon input data masih kosong gitu ya, data masih kosong. Nah, kalau misalkan datanya belum 0, maka di sini kita else itu di sini. Nah, lalu kita ketikkan di bawah, paling bawah ya, berarti di sini di bawahnya ini adalah program. Berarti di sini ya, kita enter di sini. Nah, sudah selesai, kita rapikan. Ini sudah ya, sudah ini bentar. Lalu ada bentar lagi, coba di sini kita tambah. Ini kan datanya sudah mau habis ya. Coba kita bentar dulu. Coba kita jalanin dulu ya. Sini kita jalanin, coba kita run. Lalu di sini kita adalah input dulu. Kita input terserah ya. Di sini oke, kita ada aja berapa tahun, 34. Kita coba kita hapus di sini 1. Nah, kita dimunculin data seperti ini 1. Apakah hapus data? Misalkan T, maka balik lagi. Nah, data masih ada, lalu keluar. Coba kita hapus ya, ketikkan 3 lagi ya, data 1. Nah, maka benar data ya, data sudah kosong, maka langsung keluar. Jadi seperti itu guys. Nah, coba kita ketik 3, data masih kosong. Nah, seperti itu. Coba kita misalkan kita sudah hapusnya itu supaya tidak langsung keluar dari sini ya. Kita masih kosong, nggak apa-apa. Sudah finishing, misalkan ambil, lalu kita ambil lagi, semua ini kita satu, kita ketikkan 2 data, coba ya, data, lalu terserah ini. Nah, ini untuk testing aja. Nah, satu, 2, 3. Entah
Jika sudah, nah coba kalian perhatikan di sini. Di sini kan datanya dua ya. Lalu di sini nama toko. Nah ini jenis usahanya itu masih dua. Nah, maka di sini kita akan ganti jenis usahanya itu menjadi P1, isinya P2, P3, P4, P5 sampai P6 di sini. Kita gantikan kalau oke, lalu kita T. Coba kita hapus dulu datanya. Kita lalu di sini data pertama seperti ini. Nah, coba kita hapus ya. Nah, kita cek lagi nomor satu datanya ini datanya nomor 2 karena yang nomor 1 udah dihapus, makanya yang kedua nambah atau maju ke nomor 1. Nah, ini seperti ini. Nah, data sudah kosong maka akan keluar. Masuk lagi nggak bakal bisa. Nah, oke, kita akan ganti yang tadi salah ya guys ya. Nah, kita ke bagian input ya. Nah, di sini kan adalah message-nya. Nah, di message ini kita akan ganti bukan jenis ya, jenis usahanya itu adalah P1. Nah, seperti ini. Kalau penjualan toko itu P2, kalau pembeli ini adalah P3, cabang toko P4. Kalau di sini sosial media toko adalah P5. Kalau di bawah status pemilik itu kita ganti namanya P6. Nah, karena di sini kan gimana ini status ini. Nah, di status ini kan misalkan ada nikah dan belum nikah. Nah, kita masukkan ke sini supaya bisa ditampilkan. Ini bukan P6 ya. Ini bukan P, kita pilihan. Seperti ini kita pilih juga, dan di sini juga pilih. Ini pilihan ya. Nanti kita preview hasilnya. Nah, sudah seperti ini pilih 1, pilih 2, nah, ini pilihan. Coba kita ke APK sini, kita jalanin lagi, coba kita input. Nah, kita input ya, nama toko misalkan Adi, lalu alamat Cirebon. Nah ini aja. Lalu nama pemilik Adi ya. Di sini nomor 2, yang nomor 2 kan sarung. Coba kita, nah ini yang ini dalam negeri, kita ketik 1 dalam negeri. Itu domestik, lalu ada, lalu email toko kita terserah. Lalu di sini WA. Lalu di sini juga 08. Nah, nikah belum nikah. Tanggal 3. Nah, maka hasilnya seperti ini. Yang tadinya di sini itu angka, kita menggunakan di sini yang namanya keterangannya. Keterangan yang tadi adalah pil 1, pil 2, pil 3 sampai pil 6 nanti nikah. Ini nikah, WA, terus ada cabangnya domestik dalam negeri. Nah, ini adalah hasil dari inputnya. Oke guys, sampai sini aja pada pertemuan kali ini. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi part yang keempat, yaitu tentang laporan ini ya. Di sini kan kita sudah sampai step yang ketiga, yaitu hapus data. Nah, setelah itu adalah step yang keempat, yaitu laporan data pedagang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang di video ini. Kalian bisa komen-komen di kolom komentar ya. Oke, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.